Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Deliza Rahma Fadila dengan NPM 241705-2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI adalah sebuah kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau layer. Setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tujuan dari pembagian ini adalah agar setiap proses komunikasi dapat berjalan secara struktur, sehingga perangkat dari berbagai produsen yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, kita akan menjelaskan ketujuh layer. Layer yang paling atas yaitu application layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Seluruh interaksi antara pengguna dan jaringan terjadi pada lapisan ini, seperti ketika mengakses halaman web melalui browser, mengirim surat elektronik, maupun melakukan transfer file. Selanjutnya ada presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini berfungsi sebagai penerjemah data. Tanggung jawab utamanya yaitu meliputi proses enskripsi data yang berguna menjaga keamanan informasi, kompresi data untuk mengefisiensikan ukuran, serta mengkonversi format data agar dapat dibaca oleh sistem penerima. Protokol yang bekerja pada lapisan ini yaitu SSL dan TLS. Selanjutnya ada session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini bertugas untuk mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Lapisan ini memastikan bahwa koneksi tetap terjaga selama proses komunikasi berlangsung dan menutupnya secara teratur setelah komunikasi selesai dilakukan. Selanjutnya, lapisan keempat yaitu ada transport layer. Lapisan ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa data terkirim secara lengkap dan berurutan dari pengirim kepada penerima. Pada lapisan ini terdapat dua protokol utama, yaitu TCP yang mengutamakan keandalan pengiriman data, serta UDP yang mengutamakan kecepatan. TCP umumnya digunakan untuk pengunduhan file, sedangkan UDP digunakan untuk layanan streaming. Selanjutnya adalah network layer. Lapisan ini bertanggung jawab dalam menentukan rute terbaik untuk pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Pada lapisan inilah alamat IP bekerja. Perangkat yang beroperasi pada lapisan ini adalah router, yang bertugas memilih jalur pengiriman data yang paling efisien. Selanjutnya, yaitu data link layer. Data link layer ini mengatur pengiriman data di dalam suatu jaringan yang sama. Pada lapisan ini, data dikemas ke dalam satuan yang disebut frame, dan identifikasi perangkat dilakukan menggunakan MAC address. Perangkat yang bekerja pada lapisan ini adalah switch. Lapisan yang terakhir, yaitu yang paling dasar, adalah physical layer. Pada lapisan ini, data tidak lagi memiliki bentuk selain bit, yaitu angka 0 dan 1. Bit-bit tersebut kemudian ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel UTP, kabel fiber optik, maupun sinyal gelombang radio pada jaringan nirkabel. Perangkat yang beroperasi pada lapisan ini antara lain adalah hub dan repeater. Selanjutnya, implementasi perangkat, yaitu hub hanya beroperasi pada physical layer karena fungsinya sebatas meneruskan sinyal tanpa memproses data. Sedangkan switch beroperasi pada physical layer atau data link layer, sehingga mampu mengenali MAC address untuk mengarahkan data ke perangkat yang tepat. Router beroperasi hingga network layer, sehingga mampu menentukan rute pengiriman data antar jaringan. Sedangkan komputer maupun perangkat pengguna memanfaatkan seluruh 7 lapisan OSI dalam setiap proses komunikasi yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, model OSI ini merupakan fondasi utama dari seluruh proses komunikasi data yang kita gunakan sehari-hari, seperti aktivitas mengakses media sosial, menonton video secara daring, maupun melakukan panggilan video. Semuanya melewati ketujuh lapisan OSI secara berurutan. Dengan memahami model OSI ini, kita dapat lebih memahami cara kerja sistem jaringan komputer secara menyeluruh. Demikian penjelasan mengenai implementasi model OSI pada jaringan komputer. Terima kasih.